Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih tetap semangat? Alhamdulillah, kalau masih tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Nah, hari ini sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kalian bertemu lagi dengan Ibu Maulidiawati Anggikarina atau yang biasa kalian panggil Ibu Maulidia. Nah, kita simak video pembelajaran selanjutnya ya. Pembelajaran jarak jauh atau daring. Tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu siswa mampu mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan. Dan yang ketiga, siswa mampu mencari informasi tentang properti tari. Mari kita simak percakapan Lani, Udin, dan Siti pada halaman 52. Lani: wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Lalu kata Udin, benar sekali Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Lalu Siti menjawab, hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Lalu kata Udin, benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Lalu kata Lani, kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah, dari percakapan 3 orang tersebut, kalian bisa menyimpulkan mereka membicarakan tentang apa ya? Faktor penyebab diare secara umum. Nah, di sini ada seorang anak laki-laki yang sedang memegangi perutnya. Kira-kira dia sakit apa ya? Iya, anak ini sedang terserang penyakit diare. Apa saja faktornya? Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Jadi, kalian jangan jajan sembarangan ya. Kemudian, penyebab diare. Ada apa saja penyebab diare? Infeksi virus, infeksi bakteri dan parasit, intoleransi makanan atau makanan yang tidak bisa diterima oleh tubuh atau organ pencernaan kita,
alergi makanan, penyakit usus, gangguan usus fungsional atau stres. Nah, berikut adalah penjelasan dari penyebab diare yang barusan Ibu sebutkan. Kalian bisa membacanya sendiri pada slide berikut ini. Lalu, apa saja gejala diare? Gejala diare yang pertama, buang air besar encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja atau kotoran, dan kembung. Nah, biasanya ketika kalian mengalami diare, gejala-gejala yang timbul seperti berikut ini. Kalian pasti pernah melihat tayangan iklan di televisi. Kalimat iklan apa saja yang kalian ingat? Berikut ini adalah contoh iklan televisi atau dari media elektronik. Ada Yakult, teh pucuk, Koko Crunch, dan Le Mineral. Nah, dari keempat iklan berikut ini, kalian pasti tidak asing. Dan kalian pasti sering melihatnya di televisi. Bahasa iklan. Penggunaan bahasa iklan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar. Ciri-ciri bahasa iklan: menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik, mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, menggunakan kata-kata persuasif atau bersifat mengajak, pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Nah, apa yang dimaksud dengan informatif? Informatif artinya kata-kata yang digunakan harus jelas, bersahabat, komunikatif, atau mudah dipahami, sehingga tidak terkesan bertele-tele. Nah, kalian tadi kan sudah melihat contoh iklan yang Ibu tayangkan. Di situ kalimatnya tidak bertele-tele dan sangat singkat, tetapi bermakna, sehingga pembaca bisa mengetahui makna dari iklan tersebut. Nah, berikut ada contoh iklan sabun. Dengan kata-kata atau kalimatnya berikut: perlindungan terhadap 10 kuman penyebab penyakit, bahkan kuman yang lebih kuat. Apakah iklan di atas sudah memenuhi ciri-ciri bahasa iklan yang baik? Ya, dengan penjelasan berikut. Iklan di samping mengajak masyarakat melindungi diri dari kuman dengan menggunakan sabun mandi. Kalimat yang digunakan mudah dipahami, lalu menggunakan pilihan kata yang mudah dan menarik. Tahukah kamu apa yang menarik dari tarian daerah? Ada banyak tarian daerah di Indonesia dan memiliki makna yang berbeda-beda. Setiap tarian daerah juga menggunakan properti yang berbeda-beda. Nah, di sini Ibu menampilkan sebuah gambar. Tari apa ya ini? Iya, betul. Ini adalah tari legong yang berasal dari Bali. Coba sebutkan properti apa yang digunakan pada tarian ini. Iya, betul.
Di sini penari menggunakan properti kipas untuk menari. Nah, di sini ada tari gantar dari suku Dayak, berasal dari Kalimantan Timur. Tarian ini menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Lalu, properti apa saja yang digunakan dalam tari ini? Ya, di situ ada tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk padi. Lalu ada bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk yang menggambarkan benih padi dan wadahnya. Bisa dilihat ya, pada gambar itu ada padi-padian. Properti tari adalah bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Gambar di samping menunjukkan tari kancet papatai atau tari perang berasal dari Kalimantan Timur. Nah, coba kalian sebutkan properti apa saja yang digunakan dalam tarian ini? Ya, properti yang digunakan ada baju perang, perisai, dan mandau. Mandau adalah senjata tajam yang digunakan untuk perang dan berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Kemudian ada tari reog Ponorogo berasal dari Ponorogo. Properti yang digunakan yaitu topeng reog. Nah, selanjutnya ada tarian kuda lumping berasal dari Yogyakarta. Properti yang digunakan yaitu baju, selendang, dan cambuk. Lalu gambar ini menunjukkan tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Properti yang digunakan yaitu sinjang atau bawahan atau celana panjang, kemudian apok atau baju atasan, dan sampur atau yang biasa kita kenal dengan sebutan selendang. Nah, ada berbagai tarian berasal dari Indonesia yang juga menggunakan properti dalam tariannya. Ada tari baksa kembang berasal dari Kalimantan Selatan. Properti yang digunakan yaitu selendang dan kembang bokam. Kemudian tari serampang 12 yang berasal dari Sumatera Utara. Properti yang digunakan yaitu sapu tangan. Ada tari merak berasal dari Jawa Barat. Properti yang digunakan yaitu sampur atau selendang. Nah, kemudian yang terakhir ada tari topeng berasal dari Betawi. Properti yang digunakan yaitu topeng. Nah, kegiatan bersama orang tua, tugas kalian di rumah yaitu membuat mind mapping atau peta pikiran tentang penyebab diare. Boleh kalian hias dan warnai semenarik mungkin ya. Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari pembelajaran pada hari ini? Ya, yang pertama, kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan makanan agar tidak terkena gangguan pencernaan, contohnya penyakit diare. Kemudian kita sudah mempelajari ciri bahasa iklan, dan kita sudah mengenal berbagai properti yang digunakan untuk tarian daerah. Nah, pengumpulan tugas dan pertanyaan materi yang kurang jelas, silakan menghubungi nomor WA Ibu. Berikut adalah nomor yang bisa kalian hubungi. Ya, dari sini apakah ada pertanyaan? Nah, cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu pada waktu dan kesempatan berikutnya ya. Jangan lupa jaga kebersihan dan tetap memakai masker saat keluar rumah. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat.
Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.